Perkenalkan, nama saya Robi Basar Alam, kelas KPIC angkatan 2019, NIM 094. Di sini saya akan sedikit menerangkan mengenai materi psikologi dan komunikasi dakwah. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih lanjut, di sini ada beberapa sub-sub materi yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama ada materi sensasi, yang kedua ada persepsi, yang ketiga ada memori, yang keempat ada tipe kepribadian personalitik, dan yang kelima ada komunikasi kelompok, yang keenam ada teori komunikator, yang ketujuh ada monologika, yang kedelapan yang terakhir adalah propaganda komunikasi. Oke, kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu sensasi. Mungkin kalian udah tidak asing lagi dengan kata sensasi, bahkan sudah tahu apa sih itu artinya sensasi. Secara bahasa, sensasi berasal dari kata Latin, yaitu sensatus, yang artinya dianugerahi dengan indera atau intelek. Sensasi merupakan dasar tahap awal dalam menerima informasi. Sedangkan menurut istilah, sensasi adalah suatu perasaan yang timbul akibat adanya stimulus suatu reseptor. Sensasi yang berlangsung secara terus-menerus disebut sensasi beriringan atau after image. Secara lebih luas, sensasi dapat diartikan sebagai aspek kesadaran yang paling sederhana yang dihasilkan oleh indera kita, seperti temperatur tinggi, warna hijau, rasa nikmatnya sebatang coklat. Sebuah sensasi dipandang sebagai kandungan atau objek kesadaran puncak yang privat dan spontan. Berikut ini adalah contoh-contoh dari sensasi, seperti sensasi mendengar musik, merasakan, melihat, bahkan mengomentari bau. Materi selanjutnya adalah persepsi. Persepsi adalah tanggapan langsung dari suatu serapan atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui penginderaan. Contohnya dari persepsi adalah rasa takut. Rasa takut merupakan salah satu contoh dari bentuk suatu persepsi. Dapat diambil contoh, seandainya seseorang melihat senapan api yang diarahkan kepada dirinya. Dari proses melihat secara visual, kemudian ia akan menyimpulkan dalam dirinya untuk mengambil suatu tindakan terhadap situasi yang saat ini dihadapinya. Dia mungkin akan memiliki anggapan bahwa senapan api yang diarahkan kepada dirinya adalah sebagai bentuk suatu ancaman, sehingga menimbulkan perasaan takut. Contoh berikutnya dari suatu persepsi adalah rasa bangga. Rasa bangga juga termasuk bentuk dari persepsi. Mengapa? Karena seseorang yang dapat memiliki rasa bangga dikarenakan presentasinya diakui oleh seseorang. Hal ini biasanya didengar dari pernyataan orang lain mengenai dirinya, sehingga stimulus tersebut selanjutnya akan menjadi persepsi dalam pikirannya sebagai suatu rasa bangga. Materi selanjutnya adalah memori. Memori adalah sistem yang sangat berstruktur yang menyebabkan organisme sanggup merekam fakta tentang dunia dan menggunakan pengetahuannya untuk membimbing perilakunya. Memori melewati 3 proses. Yang pertama adalah perekaman, yang kedua adalah penyimpanan, yang ketiga adalah pemanggilan. Yang pertama, perekaman. Perekaman merupakan pencatatan informasi melalui reseptor, indera, dan sirkuit syaraf internal. Yang kedua adalah penyimpanan. Penyimpanan adalah menentukan berapa lama informasi itu berada, jangka panjang atau jangka pendek, dalam bentuk apa dan di mana. Penyimpanan bisa aktif atau pasif. Yang terakhir adalah pemanggilan. Dalam bahasa sehari-hari, mengingat lagi adalah menggunakan informasi yang disimpan. Selanjutnya adalah tipe-tipe kepribadian personalitik. Tipe-tipe kepribadian personalitik itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah sanguinis, phlegmatis, terus yang ketiga adalah choleris, dan yang terakhir adalah melankolis. Yang pertama, sanguinis. Sanguinis adalah orang yang dengan tipe kepribadian cenderung hidup optimis, riang, dan ringan.
Tipe ini juga menyukai petualangan dan memiliki toleransi tinggi akan risiko. Selain itu, tipe ini biasanya lemah dalam menoleransi kebosanan, serta akan mencari variasi dan hiburan. Secara alami, sifat ini kadang-kadang negatif dalam memengaruhi hubungan percintaan dan lainnya. Kemampuan alami orang sanguinis sangat cocok jika memilih pekerjaan yang berhubungan dengan kuliner atau olahraga. Yang selanjutnya adalah yang kedua, pragmatis. Orang dengan kepribadian pragmatis biasanya adalah orang yang cinta damai. Tipe ini biasanya mencari keharmonisan antar pribadi dan hubungan dekat dengan membuat orang-orang pragmatis menjadi pasangan yang setia dan orang tua penuh kasih. Kalau orang pragmatis suka menjaga hubungan dengan teman-teman lama, anggota keluarganya yang jauh, dan tetangganya. Pragmatis juga sangat suka beramal dan membantu orang lain. Karir yang ideal untuk tipe kepribadian ini antara lain mungkin perawat, guru, psikologi, konseling, dan yang lainnya. Nah, selanjutnya ada yang tiga, adalah koleris. Tipe kepribadian koleris biasanya orang yang sangat berorientasi pada tujuan. Orang yang koleris terkenal sangat cerdas, analisis, dan logis, sangat praktis dan langsung to the point. Tapi tipe ini tidak harus menjadi teman baik atau orang yang ramah. Seorang koleris tidak menyukai pembicaraan singkat dan menikmati percakapan yang mendalam dan bermakna. Mereka lebih suka menyendiri daripada di perusahaan dengan orang yang kepribadian lemah. Idealnya, tipe ini suka menghabiskan waktu bersama orang-orang yang memiliki minat profesional yang serupa. Pekerjaan yang ideal untuk orang-orang yang memiliki tipe ini yaitu programmer, teknik, atau yang berkaitan dengan teknologi. Nah, yang terakhir, keempat adalah melankolis. Orang-orang dengan kepribadian melankolis menyukai tradisi. Misalnya, wanita memasak untuk laki-laki, laki-laki membuka pintu bagi wanita. Nah, tipe melankolis rata-rata mencintai keluarga dan teman-temannya. Tidak seperti orang-orang sanguinis, melankolis tidak suka mencari hal baru dan petualangan, dan bahkan cenderung akan sangat menghindarinya. Seseorang dengan kepribadian melankolis tidak mungkin menikah dengan orang-orang asing atau meninggalkan tanah air negara lain. Orang-orang yang melankolis juga dikenal sangat sosial dan berupa berkontribusi pada komunitas, sangat teliti dan akurat. Tipe ini adalah manajer yang fantastis dengan kepribadian yang baik. Karir yang sempurna untuk tipe kepribadian ini antara lain dalam bidang manajemen, akuntansi, pekerjaan sosial, dan akreditasi. Oke, materi selanjutnya adalah komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah komunikasi yang berlangsung antara beberapa orang dalam satu kelompok kecil seperti dalam rapat, pertemuan, dan konferensi, dan sebagainya. Dalam komunikasi kelompok merupakan hubungan antar individu dengan masyarakat secara dialektis dalam eksternalisasi, objektivitas, dan internalisasi. Teori komunikator. Teori komunikator merupakan teori yang mempelajari tentang bagaimana individu bertindak sebagai komunikator dalam proses komunikasi. Poin-poin penting dalam teori komunikator. Yang pertama adalah traits atau karakter. Karakter atau sifat yang mempengaruhi perilaku komunikasi. Yang selanjutnya adalah cognition of information processing. Proses pengelolaan informasi dan kerangka pikir seorang yang akan menentukan bagaimana cara berpikir, bersikap, dan berperilaku suatu individu. Terus selanjutnya adalah self atau diri, yaitu bagaimana setiap aspek diri individu, misal konsep diri, persepsi, penampilan diri,
membentuk proses interaksi individu itu dalam lingkungan sosialnya. Dan yang terakhir adalah identitas, yaitu bagaimana identitas individu dibentuk dan dikonstruksikan oleh beragam faktor. Selanjutnya adalah monologika. Monologika adalah ilmu tentang seni berbicara secara monolog. Dalam monologika, hanya ada satu orang yang berbicara kepada seorang lainnya atau kepada kelompok orang. Komunikasi dalam proses pitato lebih bersifat satu arah, sebab hanya seorang yang berbicara, sedangkan yang lainnya mendengarkan. Bentuk-bentuk yang tergolong dalam monologika adalah pitato dan ceramah atau seminar. Contohnya adalah pitato. Itu adalah sebuah kegiatan berbicara di depan umum atau berorasi untuk menyatakan pendapatnya atau memberikan gambaran tentang suatu hal. Sedangkan ceramah adalah pitato yang bertujuan memberikan nasihat dan petunjuk-petunjuk, sementara ada audiens yang bertindak sebagai pendengar. Ceramah dapat dilakukan kapan saja, tidak ada rukun dan syaratnya, tidak ada mimbar tempat khusus pada pelaksanaannya, waktunya tidak terbatas, dan siapapun boleh berdakwah, dapat dilakukan dengan cara kreatif dan inovasi. Selanjutnya adalah materi tentang propaganda komunikasi. Propaganda secara bahasa berasal dari bahasa Latin yang artinya itu memperluas, menyebarluas, mengembangkan, atau memekar. Propaganda pada dasarnya adalah upaya sengaja dan sistematis dengan memanfaatkan media komunikasi atau media massa untuk mempengaruhi publik agar bereaksi sesuai dengan yang diinginkan sang propagandis. Propaganda sebagai sebuah bentuk komunikasi massa memperlihatkan ciri tidak adanya hubungan interaktif antara komunikator dan komunikan. Hubungan mereka seiring impersonal, bahkan mungkin sesekali bersifat non-formal atau kalkulatif, dalam pengertian bahwa pengirim pesan tidak bertanggung jawab atas konsekuensi yang terjadi terhadap individu atas pesan yang disampaikannya. Contoh dari propaganda komunikasi adalah iklan dan pengaruh politik. Yang pertama, iklan. Iklan kenapa termasuk propaganda komunikasi? Karena iklan sebenarnya juga bisa masuk dalam bentuk komunikasi persuasif. Namun demikian, jika kita membicarakan media massa, iklan juga sebenarnya menjadi bagian dari propaganda. Ada nilai pengaruh tertentu yang ingin disampaikan dan dicapai dengan adanya iklan tertentu, supaya masyarakat bisa menggunakan produk tersebut. Efek media massa juga bisa dilihat dari adanya iklan ini. Pengaruh politik. Pengaruh politik jelas masuk propaganda komunikasi. Mereka yang ingin mempengaruhi keyakinan politik masyarakat dalam lingkup yang besar bisa kemudian memanfaatkan media massa. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan kata atau salah dalam menjelaskan materi yang barusan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.